Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني في الله أعزل الله وإياكم. Kita masih membahas tentang bab ikhlas yang insyaAllah akan kita lanjutkan dengan pembahasan terkait dengan ancaman kepada orang-orang yang riya, terkait dengan bab ikhlas dan juga manfaat dari niat. Hadis dari Ma'an bin Yazid radhiyallahu an, dia berkata, kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaq biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha wallahi faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasabtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Ma'an bercerita, ayahku yang bernama Yazid ini mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan dan dia menitipkannya pada seorang laki-laki. Jadi sedekahnya dititipkan pada seorang laki-laki di masjid. Aku anaknya, jadi anaknya namanya Ma'an, bapaknya namanya Yazid. Bapaknya, ayahnya ini mengeluarkan uang untuk sedekah dan dititipkan kepada seorang di masjid. Lah anaknya ini mengambil uang sedekah itu. Ketika anaknya mengambil uang sedekah itu dan diketahui oleh ayahnya, maka sang ayah pun mengatakan, demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan. Bukan kamu yang aku inginkan. Ini sedekah bukan buat kamu. Namun anaknya merasa berhak untuk menerima sedekah ini. Maka anaknya pun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi terkait dengan perselisihan dengan ayahnya. Nabi pun menjawab, laka ma nawaita ya Yazid, untukmu apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Kamu sudah mendapatkan pahala sedekah walaupun jatuhnya di tangan orang yang tidak kamu kehendaki. Walaupun jatuhnya di tangan orang yang dia tidak kehendaki. Ayahnya tidak berkehendak sedekahnya jatuh ke tangan anaknya. Tapi Allah sudah mencatat pahala sesuai dengan niatnya. Itu untuk ayahnya. Kemudian untuk anaknya, Nabi berkata, dan untukmu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Artinya sah anak menerima sedekah yang diberikan oleh ayahnya kepada orang lain tapi jatuh ke anaknya. Boleh-boleh saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka babnya kaitannya dengan bab niat, apa yang disabdakan oleh Nabi kepada Yazid, laka ma nawaita, kamu sudah mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Walaupun hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan. Maka kalau kita niat untuk sedekah,
kepada orang miskin. Kita anggap dia miskin, ternyata jatuhnya bukan kepada orang miskin. Ternyata yang menerima sedekah itu orang kaya yang pura-pura miskin. Kita tetap mendapatkan pahala, sekalipun jatuhnya bukan kepada orang miskin. Karena kita sudah niat untuk memberikan kepada orang miskin, tapi ternyata harta kita jatuh bukan kepada orang miskin. Laka ma nawait, kata Nabi. Engkau sudah mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Hadis ini, ikhwan, diperkuat dengan hadis berikutnya. Ini terkait dengan orang yang salah. Ya, jadi dia zakatnya jatuh pada orang yang salah tanpa dia niatkan. Jadi dia tidak menyengaja memang memberikan kepada orang yang tidak berhak, tidak. Niatnya diberikan kepada orang yang berhak, ternyata yang menerima tidak berhak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq fa asbahu yatahaddathun tusaddiqa al-layla ala sariq fa qala Allahumma lakal hamdu ala sariq la atasaddaqanna bi sadaqah فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وزادي وغني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما زانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. Seorang laki-laki berkata, aku akan bersedekah. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. Namun dia tidak tahu kalau ini pencuri. Dianggapnya orang miskin yang membutuhkan harta. Dia sedekah kepada seseorang, ternyata orang itu pencuri. Di pagi hari, orang-orang membicarakan, tadi malam pencuri itu dapat sedekah. Orang yang bersedekah sadar, oh ternyata yang saya beri adalah pencuri. Maka dia hanya mengatakan, ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku di tangan pencuri. Sungguh aku akan kembali bersedekah. Saya akan bersedekah karena jatuh kepada pencuri. Saya akan bersedekah. Dia bersedekah, namun sedekahnya jatuh pada tangan seorang wanita pezina. Tanpa dia sadari bahwa itu wanita pezina. Wanita pelacur. Di pagi harinya menjadi pembicaraan orang. Tadi malam seorang wanita pezina, pelacur, tapi dapat sedekah, diberi sedekah. Dia berkata, laki-laki yang bersedekah ini berkata, ya Allah, bagimu segala puji, lakal hamd. Sedekahku diterima oleh wanita pezina. Saya akan kembali bersedekah. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan orang kaya. Di pagi hari orang-orang membicarakan, tadi malam seseorang yang kaya raya diberi sedekah.
Gimana ini orang kaya kok diberi sedekah? Dia pun berkata, ya Allah, bagimu segala puji, lakal hamd, milikmu segala pujian. Sedekahku jatuh di tangan pencuri, jatuh di tangan wanita pelacur, dan jatuh di tangan orang kaya. Artinya dia merasa sedekahnya tidak diterima oleh Allah mungkin. Kalau jatuh di tangan orang-orang yang salah. Maka dia ditantangi di dalam mimpinya. Dia bermimpi dan dikatakan kepadanya, adapun sedekahmu kepada pencuri, maka semoga membuatnya berhenti dari perbuatannya mencuri. Adapun wanita berzina, maka semoga membuatnya insaf dari perbuatan zinanya. Mudah-mudahan sedekahnya membuatnya dia insaf dari perbuatan zinanya. Adapun si kaya, maka semoga dia mengambil pelajaran dan menginfakkan dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lafaz hadis ini adalah miliknya. Demikian pula Muslim dan An-Nasa'i dan keduanya berkata padanya, faqila lahu, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan kepada orang yang bersedekah ini, amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Adapun sedekahmu maka ia telah diterima. Apa yang membuat sedekahnya diterima oleh Allah? Niatnya. Dia niat untuk sedekah, membantu orang yang tepat, ternyata jatuh di tangan orang yang tidak tepat. Niatnya menghantarkan sedekahnya menuju Allah. Itu hebatnya niat. Niatnya sudah benar, tapi kemudian terjadi kekeliruan dalam prakteknya. Bukan disengaja, ingat, perlu dicatat. Tidak disengaja. Maka niatnya akan menutup kesalahannya. Seolah-olah perbuatannya itu tidak dianggap. Yang dinilai oleh Allah adalah niatnya dia. Dia niat sedekah untuk orang yang membutuhkan. Dia tidak niat untuk pelacur, untuk orang kaya atau pencuri. Itu salah satu keutamaan atau hebatnya niat. Maka kalau orang sedekah zakat, lalu jatuh sedekahnya, zakatnya di tangan orang yang salah, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya sesuai dengan niatnya. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kemudian ikhwani fillah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sedekah itu berikan kepada orang-orang yang baik. Kalau ada orang yang membutuhkan, dia saleh, dia baik, itu lebih diutamakan daripada orang yang membutuhkan tapi tidak baik. Maka sedekah kepada orang-orang yang salat, orang-orang yang melakukan kebajikan, itu lebih diutamakan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Agar apa? Agar orang yang mendapatkan sedekah dan dia orang baik, mudah-mudahan sedekahnya itu mendorong dia untuk semakin baik. Dan dia punya tenaga, punya harta yang membuat hidupnya lebih mudah sehingga dia lebih meningkatkan kebajikannya. Kalaupun jatuh kepada orang yang tidak baik, maka kita doakan semoga sedekah itu merubah orang tersebut menjadi baik. Tapi tetap prioritaskan orang-orang yang baik. Ya. Antum punya uang, tidak cukup untuk dibagi. Antum punya harta, ingin disedekahkan, ternyata banyak fuqara wal masakinnya. Ya. Cari selain kerabat, kalau ada kerabat terlebih dahulu.
wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Kerabat itu selalu didahulukan. Kalau tidak ada kerabat, ada para fuqara wal masakin, perhatikan mana yang salat. Prioritaskan. Demikian pula zakat. Zakat wajib. Bahkan sebagian ulama tidak memperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang tidak sholat. Kalau tahu dia tidak sholat. Tapi kalau tidak tahu, anggap dia muslim. Anggap dia sholat. Kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu dia tidak sholat, dan tidak mau sholat, jangan dikasih zakat. Kecuali kalau dikasih zakat, dia sholat, kasih. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Karena dikhawatirkan orang itu semakin, ya, orang tidak baik, itu jangan disejahterakan. Orang yang tidak baik jangan disejahterakan. Kecuali kesejahteraan itu membuat dia berubah. Ya. Ada wanita, mohon maaf, zaniyah, menjual kehormatannya. Anda boleh memberi santunan selama dia berubah. Kalau dia mau berubah, dia mau bekerja dan mencari pekerjaan yang halal, berikan santunan, bantu. Dan itu satu kebaikan yang luar biasa, karena kita mengentaskan orang dari kemaksiatan menuju ketaatan. Tapi kalau kemudian tidak mau taubat, jangan dikasih, Pak. Ya tambah dibuat maksiat. Tambah dibuat maksiat. Maka berikan harta kita, ya, prioritaskan kepada orang yang baik. Ini juga yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ya'kul ta'amak illa taqi. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang lebih baik, mensejahterakan orang yang bertakwa atau mensejahterakan orang yang tidak bertakwa? Mensejahterakan orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian hadis yang ke-21, man ata firasyahu, ini ikhwani fillah, dahsyatnya niat. Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma min al-lail, an yaquma yusalli min al-lail, faghalabathu aynahu hatta asbah, kutiba lahu ma nawa, wa kana nawmuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Perhatikan ikhwan, dahsyatnya niat yang baik, efek pengaruh dari niat yang baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, artinya mau rekut, mau tidur, sedangkan dia berniat bangun untuk salat malam. Ketika tidur dia niat untuk salat malam, lalu dia tertidur sampai pagi. Ya. Ingat, faghalabathu ainah. Faghalabathu ainah artinya tertidur sampai pagi. Kebablas. Bukan sengaja bablas. Sengaja bablas itu sudah bangun, diterekutkan lagi. Berarti bukan tertidur. Tapi menidurkan dirinya. Kalau dia sudah niat sholat malam, ternyata kebablas, apakah dia tidak dapat apa-apa? Dapat pahala. Lihat pahalanya. Kutiba lahu ma nawa. Niscaya ditulis untuknya apa yang dia niatkan. Dia niat untuk salat malam, dia dapat fadilah salat malam. Satu, wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih. Dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabbnya. Dia tidur tapi dapat pahala salat. Itu seperti sedekah. Gara-gara niat. Namun Allah Maha tahu siapa yang jujur niatnya,
siapa yang tidak jujur. Kalau jujur niatnya ingin bangun malam, biasanya apa? Ada persiapan, ada usaha. HP-nya dinyalakan, alarmnya. Alarmnya diaktifkan, suaranya dikeraskan, bukan dimatikan. Ya. Jangan alarmnya diaktifkan, tapi suaranya dimatikan. Sudah dikeraskan, ditaruh di sampingnya. Bahkan mungkin dia ngomong sama istrinya, ngomong sama anaknya, bangunkan saya. Ternyata tidak ada yang membangunkan. Ternyata alarm yang berbunyi, telinganya tidak sengaja tetap tidur. Dapat fadilah. Gara-gara apa? Niat. Itulah hebatnya niat, Pak. Maka niatkan ikhwan. Ketika tidur, niatkan untuk sholat malam, Pak. Walaupun 2 rakaat. Tapi niat sungguh-sungguh ya. Dan orang yang punya niat sungguh pasti ada usaha, ada indikasi kesungguhan niat itu ada, terlihat. Ya tadilah, kalau sekarang pasang alarm, ya. Kalau faghalabathu aina, dia tertidur, dapat fadilah seperti yang dia niatkan. Ini ikhwani fillah, tentunya ada hadis-hadis yang lain seperti yang pernah saya sampaikan. Orang yang niat mati syahid, man sa'ala Allah asyhada bisidqin ballagha Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang mohon kepada Allah diwafatkan sebagai seorang syuhada, orang yang mati di medan pertempuran melawan musuh-musuh Allah. Jika dia mati di medan pertempuran melawan musuh-musuh Allah sebagai syuhada, dia niat untuk mendapatkan itu, niat pengen untuk mati sebagai syuhada. Namun Allah takdirkan dia mati di atas tempat tidurnya. Tetap dengan niatnya, Allah tinggikan derajatnya seperti derajatnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Gara-gara niat. Maka niat itu sudah menyampaikan keinginan kita, sudah membuahkan pahala seperti yang kita inginkan. Itu yang saya ingatkan juga, ibadah yang belum bisa kita lakukan karena keterbatasan kita, keterbatasan fisik, keterbatasan harta, maka jangan tidak diniatkan untuk melakukannya kalau kita mampu. Niatkan. Kalau kita belum mampu mengerjakan, niatkan. Niat kepada Allah, janji kepada Allah, jika saya diberi kemampuan, saya akan melakukan ibadah tersebut. Niat ini akan mendatangkan pahala, membawa kita menuju makamnya orang-orang yang beramal, walaupun kita belum beramal. Kemudian ancaman dari riya dan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang takut kepada sesuatu. Ikhwan fillah, riya itu lawan dari ikhlas. Kalau ikhlas, beramal karena Allah, mengharapkan ridha Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah, balasan dari Allah. Kalau riya itu beramal karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan kedudukan, dilihat agar dia diangkat derajatnya oleh manusia. Itu lawan dari ikhlas, dan riya ini menghanguskan pahala amal kebaikan kita. Orang salat malam, mulai dari awal malam sampai akhir malam dia ibadah. Namun ibadahnya jika riya'an wa sum'atan, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, bahkan amal tersebut berbuah dosa. Maka pastikan niat kita, ikhwan, pastikan niat kita dalam beramal karena Allah. Pastikan niat kita, dan tidak ada yang tahu keikhlasan seseorang kecuali orang itu dan Allah. Adapun kita tidak bisa menilai keikhlasan seseorang, tidak bisa menilai orang itu ikhlas apa riya. Yang bisa menilai adalah orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Ikhwani fillah, ancaman orang-orang yang ibadah karena riyaan
karena ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, ancamannya besar. Dan riya termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li an yuqal fulanun jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Artinya dia mati di dunia matinya dia di medan perang. Orang ini berperang bersama kaum muslimin, berjihad bersama kaum muslimin, dan dia wafat pun di medan perang ketika melawan musuh-musuh Allah. Orang ini dihisab, dibangkitkan ketika dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, ditanya oleh Allah. Ketika dia dihadapkan, lalu Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepadanya, maka dia pun mengenal kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, dan Allah Maha Tahu. Pertanyaan Allah kepada orang tersebut bukan karena Allah tidak tahu, Allah sudah tahu. Tapi ini sebagai sunnatullah, sebagai proses yang dilalui oleh manusia, yaitu proses peradilan. Dan disitulah orang semakin menyesal ketika dia diadili, ketika dia disidang. Ditunjukkan dulu kesalahannya, diperlihatkan terlebih dahulu kesalahannya. Maka Allah bertanya kepada orang yang diberi nikmat ini. Allah bertanya kepada orang yang di dunia dia diberi keberanian, diberi ketangguhan fisik. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Kamu diberi nikmat itu, apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, aku berperang karenamu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kadzabta. Kamu dusta. Akan tetapi kamu berperang agar dikatakan fulan pemberani, dan itu telah dikatakan. Allah singkap, kamu berperang di dunia agar kamu mendapatkan gelar syahid, agar kamu mendapatkan gelar pahlawan, agar kamu mendapatkan pujian dari manusia, dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia. Orang ini di dunia dinilai syahid oleh manusia, ternyata di akhirat dia bukan syahid. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berperang agar kamu dikatakan sebagai fulan pemberani. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya, lalu dia pun diseret di atas wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Dicampakkan ke dalam neraka. Siapa? Orang yang pernah berjuang dengan kaum muslimin, orang yang matinya di medan perang. Satu, Pak. Apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka? Dia beribadah. Dia beribadah yang seharusnya untuk Allah, dia persembahkan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu artinya dia menjual kebaikannya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian. Allah seret dan lempar ke dalam api neraka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, seorang laki-laki yang belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran. Perhatikan, orang ini muta'allim, mu'allim, qari'ul Quran, belajar ilmu, menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran di dunia. Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatannya kepadanya, maka dia pun mengenalnya.
Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan padanya? Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, kemampuan menghafal, kemampuan untuk belajar, kemampuan mengajar, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan itu? Orang itu menjawab, aku belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar agar kamu dipanggil alim. Kamu belajar, kamu menghafal Al-Quran agar dipanggil qari, menghafal Quran. Dan itu telah dikatakan, kamu sudah mendapatkan gelar itu. Orang ini di dunia sudah mendapatkan gelar alim, qari. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya. Lalu dia pun diseret di atas wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Siapa? Orang yang belajar, menghafal Quran, membaca Al-Quran. Di mana-mana dia terkenal dengan ilmu, pengajarannya, Qurannya. Dia mendapatkan gelar. Tapi dia menjadi manusia terhina di hari kiamat. Karena dia menjual ilmunya untuk mendapatkan gelar-gelar dari manusia. Akhwani fillah, ingatkan anak-anak kita yang sedang belajar agama. Wallahi hadis ini ikhwan harus diperdengarkan untuk kita dan anak-anak kita. Saudara-saudara kita yang saat ini menghafal Quran, itu satu aktivitas yang paling baik, paling mulia. Tapi selama niatnya karena Allah. Jika niatnya bukan karena Allah, ingin mendapatkan cuan, ingin mendapatkan gelar, ingin dipuji, dihormati, dimuliakan, maka dia adalah orang yang pertama kali dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Hati-hati. Ingatkan saudara-saudara kita, ikhwan, hadis ini terus kita gaungkan. Dan bagi para imam, catat hadis ini, letakkan di kamar kita. Bagi para da'i, letakkan hadis ini di kamar kita, di setiap tempat-tempat kita berada, sebagai pengingat buat kita. Hadis ini ikhwan membuat salafus saleh pingsan, Pak. Dengar hadis ini pingsan, mereka takut mereka. Niat mengangkat derajat seseorang, dan niat bisa menurunkan derajat seseorang. Yang ketiga, seorang laki-laki yang dilapangkan hidupnya oleh Allah. Dilapangkan hidupnya oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah. Dia memberinya bermacam-macam harta. Ketika dia dihadapkan, lalu Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatannya kepadanya, maka dia pun mengenalnya. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan pada harta-hartamu itu? Apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan? Orang itu menjawab, tidak ada jalan di mana engkau ingin diinfakkan padanya, kecuali aku berinfak padanya demi engkau ya Allah. Tidak ada jalan di mana engkau ingin seseorang berinfak, kecuali aku berinfak di jalanmu ya Allah. Aku berinfak karena mengharapkan engkau ya Allah, mengharapkan pahala kepadamu ya, mengharapkan pahala darimu. Didustakan, kadzabta, kamu dusta. Akan tetapi kamu melakukan itu agar dikatakan dia itu dermawan. Kamu infak di sana, kamu biayai proyek-proyek dakwah, kamu infak di masjid, kamu infak di tempat-tempat kebaikan. Tujuannya hanya ingin mendapatkan nama, mendapatkan gelar sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan. Dan kamu sudah dapatkan itu di dunia. Sudah dapatkan itu di dunia. Di dunia kamu sudah dikenal, si fulan penderma, si fulan dermawan. Kemudian dia perintahkan agar dia diseret di atas wajahnya. Lalu dia pun diseret di atas wajahnya sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka.
Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Inilah hadis yang membuat Abu Hurairah pingsan. Ketika mengingat hadis ini pingsan beliau. Takut. Dengan amal-amal yang sudah dia bawa, takut dia. Khawatir ketika menghadap Allah, ternyata Allah melihatnya sebagai orang-orang riya. Ini peringatan buat kita semua. Pastikan niat-niat kita karena Allah. Kita sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai imam, bahkan kita antum makmum, salat berjamaah, duduk di majlis ta'lim, niatkan karena Allah. Demi semata-mata mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikian pula yang bergerak di bidang dakwah, di bidang ta'mir, mengurus masjid, niatkan karena Allah. Jangan cari pujian di hadapan manusia. Jangan jadikan masjid sebagai tempat untuk berlomba-lomba membangun nama kita, bukan membangun umat. Tidak perlu popularitas, tidak perlu banyak-banyakan jamaah. Majlis-majlis ta'lim pun demikian. Kalau kita belum mengelola niat demi Allah, jangan mengurus urusan dakwah. Lebih baik berdagang, berbisnis. Kalau hati kita masih tercampuri dengan keinginan untuk populer, dengan keinginan untuk dipuji, dibanggakan, tempat kita dibanggakan. Kalau itu masih terbetik di dalam diri kita, belum bisa kita luruskan niat kita, lepaskan. Sebelum kita menghadap Allah dan kita didustakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka Allah Azza wa Jalla berikan keikhlasan kepada kita dan menjauhkan kita dari riya, sum'ah serta nifaq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.